apapun Kristus dalam ritus korban. Kan tekanannya begitu kan, Yesus imam besar perjanjian baru. Dan itu kan kemisterian daripada Sang Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia itu tidak bisa diungkapkan selain dengan pengungkapan sosok yang mirip kemisteriannya, yaitu Melkisedek. Saya mau tanyakan tadi seperti yang Bapak Dr. Bambang jelaskan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3 tentang keimaman Melkisedek. Kita tahu tadi Pak sudah singgung bahwa sosok Melkisedek ini sosok yang misterius, hanya dibahas di dalam kitab Abraham, setelah itu kitab Mazmur, dan setelah itu muncul di dalam kitab Ibrani. Nah, kita tahu bahwa kitab Ibrani itu sangat kental dengan penggunaan atau penguraian topik tentang kristologi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apakah penggunaan figur Melkisedek sebagai tipologi keimaman Kristus, karena figur misterius itu telah ditafsirkan secara kontroversi dalam tradisi Qumran dan tradisi Targum, di mana tradisi Qumran itu menafsirkan bahwa Melkisedek itu adalah sosok malaikat, sedangkan di dalam tradisi Targum itu menafsirkan bahwa Melkisedek itu adalah manusia sejarah. Nah, bagaimana penjelasannya? Dan yang kedua, karena ini juga sering menjadi pertanyaan dari saudara kita yang menyandingkan bahwa Melkisedek itu lebih tinggi daripada Yesus karena dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dan dia dikatakan imam selama-lamanya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Kalau Qumran menafsirkan Melkisedek dengan malaikat, itu karena apa? Karena berkembangnya doktrin tentang malaikat seiring dengan sekte SNI yang memang lebih berciri mistik. Jadi karena itu komunitas mistikus, maka orang-orang mistikus kan sukanya begitu. Manusia yang konkret aja tidak konkretkan. Cuman karena ada celah di mana karena perjalanan Melkisedek itu tidak setegas tokoh-tokoh yang lain. Dan penulis kitab Ibrani menggambarkan tipologi Melkisedek sebagai tipologi Kristus karena kemisteriannya itu. Artinya surat Ibrani mau menekankan sejelas apapun Kristus dalam ritus korban. Kan tekanannya begitu kan, Yesus imam besar perjanjian baru. Dan itu kan kemisterian daripada Sang Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia itu tidak bisa diungkapkan selain dengan pengungkapan sosok yang mirip kemisteriannya, yaitu Melkisedek. Nah, tapi kalau soal tidak berbapak tidak beribu itu clear, itu persoalan bahasa ya. Persoalan bahasa itu artinya tidak berbapak tidak beribu bukan tidak punya bapak tidak punya ibu. Makanya saya tunjukkan tadi terjemahan bahasa Indonesia Masakin itu bahasa Indonesia sehari-hari. Dan ini kalau orang Yahudi ada yang sosok historis itu misalnya tafsiran bahwa itu adalah Sem, karena usia Sem masih hidup pada masa Abraham misalnya. Ya, tetapi artinya siapapun Melkisedek yang jelas Melkisedek lebih daripada Abraham. Karena persoalannya gini, Abraham itu kan awal keterpilihan Israel. Makanya dalam tafsiran Yahudi, sebelum Abraham bersunat, itu dia mewakili nabi bangsa-bangsa. Setelah Abraham bersunat itu awal keterpilihan sebagai bapak bangsa Israel. Ya kan? Makanya doa Yahudi kan selalu Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Abraham tandanya apa saja? Sunat. Secara universal seluruh manusia itu kan sekarang Adam kedua itu artinya setelah dimusnahkan oleh air bah itu kan Nuh. Makanya perjanjian Nuh lambangnya apa? Itu pelangi. Itu adalah mondial universalnya Nuh. Nah, setelah universal itu kan dunia ini kalau menurut pandangan Yahudi kan dibagi dua, Goyim dan Yehudi. Keterpilihan Yahudi dimulai dari Abraham, gitu.
Nah, ini alur utama dari Yudaisme yang diteruskan oleh kekristenan. Sedangkan Qumran itu tradisi mistik. Kalau di Kristen mirip gnostik gitu. Jadi tradisi mistik itu senang sekali kalau ada sesuatu yang sosoknya tidak jelas lebih diperumit lagi. Iya kan? Tidak usah jauh-jauh, mistik Jawa juga begitu. Iya kan? Jadi ada tafsir ulang. Karena ada sesuatu yang sifatnya bisa ditafsirkan secara berbeda. Dan semakin tidak jelas, penganutnya semakin banyak. Itu ciri mistik kan begitu. Dalam agama itu memang ada yang sifatnya mistikus. Karena apa? Semua persoalan Tuhan itu tidak selesai di rumusan teologi. Makanya saya tadi mengatakan, ya kalau Anda mengikuti ada teolog Kristen yang terlampau menekankan rumusan, biasanya kalau Anda tahu selamat pagi Tuhan, salah terlalu begitu. Lalu saya yang cinta kok salah. Itu kan apa? Ungkapan hati. Ungkapan hati itu tidak ada rumusnya. Ungkapan itu merupakan kedekatan, itu orang karismatik. Tetapi ungkapan hati itu mesti dibatasi supaya tidak jadi doktrin. Ya, nanti misalnya selamat pagi Tuhan itu benar, tapi sorenya bagaimana itu salah, ya kan? Itu loh kira-kira ya. Jadi itu karena Qumran itu memang karena mistake yang ditekankan. Makanya di Qumran itu misalnya tokoh Belial itu kan nggak ada di Alkitab itu. Belial itu sosok iblis di Qumran. Terus misalnya pangeran namanya Mastema yang mencobai Sarah dan Ishak dan Abraham untuk menggagalkan penyembelian putranya. Itu kan gambaran-gambaran Qumran yang tidak ada dalam Yahudi Al-Sultan. Tapi Qumran tetap berfungsi. Berfungsi apa? Ada Yahudi yang lebih tua dari Yahudi yang sekarang ini. Tapi orang Kristen sudah diberi petunjuk oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes supaya kita bisa membeda-bedakan roh. Ini roh mistik apa bukan? Itu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi berteologi itu mesti holistik. Aspek rasionya dapat, tapi aspek afeksinya juga dapat. Sebab manusia kalau hanya mengandalkan ini saja kering keruntang, kayak para filsuf itu, angker, gitu. Ya, tapi kalau hanya sekedar mengumbar aspek rasa, tidak ada logikanya, itu seperti dukun. Ya kan? Dukun itu semakin ramah semakin banyak yang dijamah. Dukun karena aspek rasionya hilang. Maka kalau Anda danya ke perdukunan nggak boleh banyak nanya. Tapi kalau di filsafat Anda harus banyak nanya. Iman itu di antara dunia, makanya mengasihi Tuhan bukan hanya dengan segenap hati. Ungkapan tadi selamat pagi Tuhan itu kan hati, tapi juga dengan segenap akal budi. Imbang, rasio jalan, afeksinya jalan, sehingga Kristen itu ya ramah, tapi ya cerdas, ya penuh Roh Kudus. Itu kira idealisme kekristenan seperti itu yang kita kembangkan. Ya, saya kira itu.